Pernahkah kalian penasaran dengan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan Adam dan Hawa, bukan langit dan bumi, bukan pula malaikat. Lalu, siapakah dia? Pernahkah Anda mencoba membayangkan sebuah ruang di mana waktu belum berdetak, bintang-bintang belum berpijar, dan kegelapan total bukanlah sebuah ketiadaan, melainkan sebuah permulaan jauh sebelum kaki manusia menginjak bumi, bahkan sebelum hamparan langit biru terbentuk dengan megahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memulai proses penciptaan dengan makhluk-makhluk yang ukurannya melampaui logika manusia. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa malaikat atau langit adalah ciptaan yang paling awal. Namun, jika kita menggali lebih dalam ke dalam khazanah literatur, Islam dan dalil-dalil yang sahih, kita akan menemukan sebuah fakta yang menakjubkan tentang keberadaan air dan arsy. Bayangkan, sebuah samudra yang sangat luas, sebuah elemen yang kita kenal sebagai sumber kehidupan, ternyata memiliki sejarah yang jauh lebih tua daripada planet ini sendiri. Dalam banyak riwayat yang dikompromikan oleh para ulama, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, air disebut-sebut sebagai salah satu entitas yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bukanlah tanpa alasan yang mendasar. Air adalah simbol dari rahmat dan kasih sayang Nea yang melimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Razon al-Yukali memberikan penegasan bahwa air diciptakan bahkan sebelum arsy itu sendiri berada di tempatnya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa fondasi dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dibangun di atas elemen yang tenang, namun penuh dengan kekuatan tersembunyi. Namun, pembicaraan mengenai penciptaan awal tidak akan lengkap tanpa menyertakan arsy. Arsy adalah singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar dan agung. Namun, kita harus berhati-hati dalam memahaminya. Arsy bukanlah sebuah tempat duduk yang dibutuhkan oleh Sang Pencipta, melainkan sebuah representasi dari keagungan dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Hud ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan sebelum itu semua ada, arsy-Nya berada di atas air. Ayat ini menjadi kunci jawaban bagi rasa penasaran kita mengenai apa yang ada di sana saat segalanya belum terbentuk. Ada sebuah keharmonisan yang luar biasa antara dua makhluk ini. Air yang menjadi dasar dan arsy yang menjulang tinggi menunjukkan otoritas absolut Sang Khalik. Mari kita coba renungkan sejenak betapa besarnya skala ciptaan ini. Jika bumi tempat kita berpijak sudah terasa sangat luas, maka arsy adalah sesuatu yang ukurannya tidak bisa dibandingkan dengan logika materi apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran melalui berbagai sabdanya bahwa seluruh langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursinya hanyalah seperti sebuah cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas, dan perbandingan kursi dengan arsy pun jauh lebih dahsyat lagi. Keberadaan arsy di atas air menunjukkan bahwa sebelum sistem hukum alam sunatullah yang kita kenal hari ini berlaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan tatanannya sendiri. Secara filosofis dan teologisis, pemilihan air dan arsy sebagai makhluk-makhluk awal memberikan pesan yang mendalam bagi umat manusia. Air adalah elemen yang fleksibel dan menjadi cikal bakal kehidupan, sementara arsy adalah simbol ketetapan dan kemuliaan. Dengan memahami bahwa segala sesuatu berawal dari sini, kita diajak untuk melihat bahwa penciptaan bukanlah sebuah kebetulan yang acak. Ada desain yang sangat rapi dan penuh hikmah. Para ulama berpendapat bahwa air menjadi dasar dari segala sesuatu yang hidup, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. Ini menunjukkan betapa konsistennya pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tahap penciptaannya. Penciptaan air dan arsy ini juga menjadi pengingat bagi kita akan kerdilnya eksistensi manusia di tengah luasnya karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ada cahaya matahari yang menerangi pagi atau bulan yang menghiasi malam, kebesarannya sudah terpancar melalui arsy yang megah di atas air yang tenang. Kesadaran ini seharusnya membawa kita pada tingkat tawakal yang lebih tinggi. Mengapa kita harus khawatir akan hari esok jika Tuhan yang kita sembah adalah Dia yang telah mengatur segala sesuatunya sejak zaman azali? Bahkan saat belum ada satupun makhluk bernyawa yang tercipta, inilah titik awal
dari perjalanan sejarah alam semesta, sebuah babak di mana keagungan dan kelembutan bertemu dalam wujud arsy dan air. Apakah Anda sudah mulai merasakan betapa dahsyatnya awal mula keberadaan ini? Dengan menaruh rasa hormat dan kekaguman pada penciptaan awal ini, kita tidak hanya belajar tentang sejarah, tetapi juga tentang pengenalan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tentang air dan arsy ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk memahami makhluk-makhluk luar biasa lainnya yang kemudian diperintahkan untuk menjalankan peran-peran spesifik dalam skenario besar alam semesta. Setelah kita merenungkan keagungan struktur fisik yang paling awal, mari kita beralih ke sebuah entitas yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki otoritas yang luar biasa dalam menentukan jalannya sejarah alam semesta. Makhluk ini adalah Al-Kalim atau Sang Pena. Bayangkan sebuah momen di mana ruang dan waktu masih dalam keadaan sunyi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah instrumen yang akan mencatat setiap detik perjalanan dunia hingga akhir zaman. Pena ini bukanlah alat tulis biasa yang terbuat dari materi duniawi, melainkan makhluk mulia yang diciptakan khusus untuk menjadi saksi sekaligus pencatat takdir bagi seluruh ciptaan. Keberadaan pena ini menegaskan bahwa dalam Islam, ilmu dan tulisan memiliki kedudukan yang sangat fundamental, bahkan sebelum kehidupan itu sendiri dimulai. Dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks urutan penulisan takdir adalah pena. Ketika pena itu telah diwujudkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya dengan sebuah perintah yang sangat agung, yaitu, "Tulislah." Bisakah Anda membayangkan bagaimana dialog antara Sang Pencipta dan makhluk nia ini berlangsung? Pena itu bertanya dengan penuh ketundukan, "Wahai Tuanku, apa yang harus aku tulis?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menuliskan segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, hingga segala detail yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Seketika itu juga, pena tersebut bergerak menuliskan seluruh skenario alam semesta, tanpa ada satupun detail yang terlewatkan. Peristiwa ini memberikan kita sebuah perspektif yang sangat dalam mengenai konsep takdir atau qadar. Segala kebahagiaan yang kita rasakan, air mata yang jatuh, hingga pertemuan-pertemuan yang tampaknya kebetulan dalam hidup kita, sejatinya telah digoreskan oleh pena tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan tahun sebelum kita dilahirkan. Hal ini mengajarkan kepada kita sebuah ketenangan batin yang luar biasa. Jika segalanya telah tertulis, maka tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk merasa putus asa secara berlebihan atau sombong secara keterlaluan. Segala sesuatu yang menimpa kita tidak akan pernah meleset, dan segala sesuatu yang ditakdirkan meleset dari kita tidak akan pernah menimpa kita. Ini adalah bentuk manifestasi dari keadilan dan kemahatauan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna. Ada sebuah hikmah yang sangat menarik, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih pena sebagai salah satu makhluk awal. Ini menunjukkan bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun di atas dasar ilmu dan dokumentasi. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Hal ini memberikan pesan kepada manusia bahwa untuk memahami dunia, kita harus menghargai ilmu pengetahuan. Pena yang menuliskan takdir adalah simbol bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak berdasarkan aturan atau hukum yang telah ditetapkan secara sistematis, bukan berdasarkan kekacauan atau kebetulan semata. Rasulullah SAW seringkali mengingatkan para sahabat bahwa pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Sebuah kiasan yang bermakna bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang mutlak dan pasti terjadi. Mungkin Anda bertanya-tanya, jika takdir sudah ditulis, lalu apa gunanya kita berusaha? Disinilah letak keindahan interaksi antara ketetapan pena dan usaha manusia. Meskipun pena telah menuliskan catatan akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan kita untuk beramal dan bergerak. Penulisan takdir oleh pena bukanlah sebuah belenggu yang mematikan ikhtiar, melainkan sebuah payung besar yang memastikan bahwa setiap usaha kita tetap berada dalam pengawasannya. Sang pena mencatat usaha kita, doa-doa kita, dan pilihan-pilihan kita. Kita tidak mengetahui apa yang tertulis di sana, dan ketidaktahuan itulah yang seharusnya memacu kita untuk selalu memberikan yang terbaik dalam hidup, sembari berserah diri kepada Sang Pemilik pena.
Pena ini juga menjadi bukti betapa rapi dan terorganisirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur kerajaannya. Tidak ada satupun daun yang gugur di tengah hutan yang gelap, melainkan pena telah menuliskan koordinat dan waktu jatuhnya. Tidak ada satupun helai rambut yang tumbuh, melainkan pena telah mencatat jumlahnya. Kesadaran akan adanya catatan kuno yang maha teliti ini seharusnya membuat kita lebih waspada dalam bertindak. Jika setiap takdir sudah tertulis, maka setiap perbuatan baik kita pun telah memiliki tempatnya yang istimewa dalam catatan abadi tersebut. Inilah makhluk yang menjadi jembatan antara kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan realitas yang kita jalani saat ini. Dengan memahami peran pena, kita diajak untuk melihat hidup dengan kacamata yang lebih luas, bahwa kita adalah bagian dari sebuah rencana besar yang sangat indah dan penuh dengan hikmah. Setelah tugas penulisan awal itu selesai, pena tersebut tetap menjadi simbol keagungan ilmu. Ia mengingatkan kita bahwa di balik fenomena alam yang kita saksikan, ada sebuah instruksi tertulis yang menjadi dasarnya. Keberadaan pena ini melengkapi fondasi penciptaan setelah adanya unsur air dan singgasana agung. Ia mengisi dimensi informasi dalam alam semesta, memastikan bahwa setiap materi yang akan diciptakan nantinya memiliki peran, durasi, dan akhir yang jelas. Bayangkan betapa tenang perasaan kita ketika menyadari bahwa di balik hiruk-pikuk dunia ini ada sebuah ketetapan yang telah matang, yang ditulis oleh sebuah makhluk yang hanya patuh pada satu perintah, menuliskan kebenaran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyelami kedalaman makna penulisan takdir, mari kita meluaskan pandangan kita ke arah sebuah entitas yang sangat sering kita sebutkan dalam doa-doa kita. Namun, mungkin jarang kita renungkan hakikatnya secara mendalam. Makhluk agung ini adalah kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita mungkin sering membaca ayat yang sangat agung, yaitu ayat kursi. Namun tahukah Anda bahwa kursi yang dimaksud bukanlah sekadar furnitur atau tempat duduk sebagaimana yang dibayangkan oleh keterbatasan logika manusia? Dalam khazanah Islam, kursi adalah sebuah ciptaan yang sangat dahsyat, sebuah simbol yang memanifestasikan betapa luasnya ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melingkupi seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Mari kita mencoba bermain dengan imajinasi yang berdasarkan pada dalil-dalil sahih untuk memahami skalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perumpamaan yang akan membuat kita merasa sangat kerdil. Beliau menggambarkan bahwa perbandingan antara langit yang 7 dan bumi, jika disejajarkan dengan kursi, adalah seperti sebuah cincin kecil yang dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Bisakah Anda membayangkannya? Seluruh galaksi yang kita kenal, jutaan bintang yang bersinar, dan luasnya ruang angkasa yang tak terhitung itu, hanyalah seukuran cincin kecil di hadapan megahnya kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua, bahwa apa yang kita anggap besar di dunia ini sebenarnya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kebesaran ciptaan Sang Khalik yang satu ini. Para ulama memiliki beberapa pandangan yang mendalam mengenai hakikat kursi ini. Berdasarkan riwayat dari para sahabat, salah satu pendapat yang paling kuat dan disepakati oleh mayoritas ulama, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menyebutkan bahwa kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu saja dengan catatan penting bahwa kita tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk tasyibih, dan tidak boleh pula membayangkan bentuknya secara jasmani. Ini adalah sebuah gambaran tentang posisi kemuliaan dan kedekatan struktural antara satu makhluk agung dengan arsy yang lebih agung lagi. Selain itu, ada pula ulama yang menafsirkan kursi sebagai simbol dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, melalui surah Al-Baqarah, ayat 255, bahwa kursinya meliputi langit dan bumi. Hal ini berarti tidak ada satu inci pun di alam semesta ini yang luput dari jangkauan pengetahuan dan kekuasaannya. Secara interaktif, mari kita bertanya pada diri sendiri, jika kursinya saja sudah sedemikian luas, lantas seberapa besar ilmu Nia dalam mengatur urusan-urusan kecil dalam hidup kita? Kehadiran kursi dalam sejarah penciptaan sebelum manusia ada berfungsi sebagai penyangga otoritas semesta. Ia adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan dunia ini, lalu membiarkannya berjalan sendiri. Kursi menunjukkan adanya pengawasan yang melekat. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa meskipun kursi itu sudah sangat luar biasa besarnya, ia masih berada di bawah arsy yang jauh lebih megah.
Hubungan antara kursi dan alam semesta fisik kita menunjukkan bahwa kita hidup dalam sebuah sistem yang sangat terjaga dan terencana dengan sangat matang. Memahami keberadaan kursi juga seharusnya mengubah cara kita berdoa dan bersandar. Ketika kita menyebut wasiya kursiyus samawati wal ardah, kita sedang mengakui bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh alam semesta ini berada dalam genggaman kekuasaannya yang disimbolkan oleh kursi tersebut. Kursi adalah makhluk yang tegak sebagai saksi atas keteraturan galaksi dan perputaran planet. Ia tidak mengenal lelah dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merasa berat dalam memelihara langit dan bumi. Dengan memahami babak penciptaan ini, kita diajak untuk keluar dari egoisme manusiawi kita. Kita hanyalah bagian sangat kecil dari sebuah sistem yang dijaga oleh ciptaan-ciptaan raksasa yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa penyebutan kursi dalam berbagai riwayat juga bertujuan untuk menanamkan rasa hormat ta'zim di dalam hati. Rasulullah SAW ingin kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah memiliki singgasana dan kursi kekuasaan yang menunjukkan bahwa Dia adalah Raja dari segala raja. Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi akidah kita agar tidak meremehkan dosa dan tidak berputus asa dari rahmat. Jika kita merasa terjepit oleh masalah dunia, ingatlah kembali perumpamaan cincin di padang pasir tadi. Masalah kita, bahkan seluruh bumi ini, jauh lebih kecil daripada cincin itu di hadapan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan sejati akan lahir ketika kita menyadari bahwa kita sedang bersujud kepada Sang Pemilik. Kursi yang ilmunya menembus setiap dinding dan rahasia hati manusia. Inilah keindahan dari sejarah penciptaan yang jarang dibahas secara mendalam. Kursi bukan hanya sekadar nama dalam sebuah ayat, melainkan sebuah realitas ciptaan yang menunjukkan betapa serius dan agungnya skenario alam semesta ini dibuat. Ia adalah jembatan pemahaman bagi manusia untuk sedikit mengintip betapa luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas sana. Dengan mengagumi kursi, kita sebenarnya sedang mengagumi Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemuliaannya tidak akan pernah bisa dijangkau oleh akal, namun bisa dirasakan oleh keimanan yang tulus. Bayangkan, sebuah arsip raksasa yang tidak terbuat dari kertas atau media digital apapun yang kita kenal hari ini, melainkan sebuah lembaran mulia yang menyimpan setiap detik peristiwa dari awal waktu hingga selamanya. Inilah Lauhul Mahfuz, sebuah tempat penyimpanan segala rahasia alam semesta yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebelumnya kita memahami adanya instrumen yang menulis, maka Lauhul Mahfuz adalah wadah atau kitab tempat tulisan-tulisan takdir itu menetap secara abadi. Dalam tradisi Islam, makhluk ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan ciptaan yang sangat nyata dan memiliki deskripsi yang akan membuat siapapun yang merenungkannya merasa takjub. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keberadaannya dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Buruj ayat 21 dan 22, yang menyatakan bahwa Al-Quran yang mulia itu tersimpan dalam tempat yang terjaga, yakni Lauhul Mahfuz. Mari kita mencoba menggali lebih dalam tentang bentuk dan sifat dari makhluk luar biasa ini, agar kita bisa lebih menghargai betapa telitinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur hidup kita. Ibnu Katsir dalam beberapa catatan tafsirnya memberikan deskripsi yang sangat indah, menggambarkan Lauhul Mahfuz sebagai lembaran yang terbuat dari mutiara putih yang sangat cemerlang. Panjangnya dikatakan sejauh jarak antara bumi dan langit, sementara lebarnya seluas jarak antara timur dan barat. Bisakah Anda membayangkan sebuah buku dengan dimensi seluas itu? Tidak hanya itu, sampulnya dikatakan terbuat dari yakut merah, dan setiap isinya merupakan pancaran cahaya dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deskripsi fisik ini sebenarnya bertujuan untuk menanamkan dalam benak kita bahwa informasi yang terkandung di dalamnya bersifat sangat suci, sangat rahasia, dan sangat terlindungi dari campur tangan makhluk manapun. Apa sebenarnya yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz? Jawabannya adalah segala sesuatu, benar-benar segala sesuatu. Mulai dari kapan sebuah bintang akan meledak di galaksi yang jauh, hingga saat di mana sehelai daun kering akan jatuh di halaman rumah Anda sore nanti. Takdir setiap manusia, rezekinya, ajalnya,
hingga setiap lintasan pikiran yang lewat di benak kita. Semuanya sudah tercatat di sana dengan tinta yang tidak akan pernah pudar. Hal ini memberikan sebuah pelajaran tentang ketelitian yang absolut. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang salah catat, dan tidak ada yang bisa diubah oleh siapapun selain atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ketika kita menyadari bahwa setiap detail hidup kita sudah memiliki salinan resminya di tempat yang sangat mulia, seharusnya muncul rasa tenang yang luar biasa dalam hati kita. Kita tidak sedang berjalan dalam kegelapan yang tanpa arah. Kita sedang menjalani naskah indah yang telah disusun dengan penuh hikmah. Secara interaktif, mari kita renungkan implikasi dari keberadaan Lauhul Mahfuz ini dalam keseharian kita. Pernahkah Anda merasa sangat kecewa karena sebuah rencana gagal total, padahal Anda sudah berusaha sekuat tenaga? Saat itulah kesadaran akan Lauhul Mahfuz berperan sebagai penyejuk jiwa. Pengetahuan ini mengajarkan kita bahwa apa yang tertulis untuk kita pasti akan sampai kepada kita, dan apa yang tidak tertulis untuk kita, seberapapun kuat kita mengejarnya, tidak akan pernah menjadi milik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan menanamkan keyakinan ini agar umatnya memiliki mental yang tangguh. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak sesuai dengan apa yang ada dalam catatan tersebut, yang seringkali disebut sebagai kitab yang terjaga, karena memang tidak ada satupun makhluk, baik itu malaikat maupun jin, yang bisa menambah atau mengurangi isinya. Ada pula riwayat menarik yang menyebutkan posisi Lauhul Mahfuz ini berada di kening malaikat Israfil atau di atas arsy, yang menunjukkan kedudukannya yang sangat tinggi di hierarki penciptaan. Keberadaannya sebelum penciptaan manusia berfungsi sebagai bukti kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas waktu. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah satu kesatuan yang utuh dan sudah selesai tertuang dalam Lauhul Mahfuz. Kita sebagai manusia hanya melihatnya lembar demi lembar seiring berjalannya waktu. Dengan memahami ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih tawakal dan bersyukur. Setiap ujian hidup yang tercatat di sana bukan dimaksudkan untuk menghancurkan kita, melainkan bagian dari desain besar untuk mendewasakan dan meningkatkan derajat kita di sisinya. Kesucian Lauhul Mahfuz juga menjadi alasan mengapa segala informasi di dalamnya disebut sebagai hal yang gaib bagi makhluk. Tidak ada yang tahu apa isi lembaran takdir kita esok hari. Dan disitulah letak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaktahuan kita adalah sebuah nikmat, agar kita tetap bersemangat untuk beramal, berdoa, dan berusaha sebaik mungkin. Namun, di saat yang sama, keyakinan bahwa semuanya sudah tercatat membuat kita tidak perlu merasa cemas yang berlebihan akan masa depan. Inilah harmoni antara takdir dan ikhtiar. Lauhul Mahfuz berdiri tegak sebagai monumen ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas mengingatkan kita bahwa di balik layar dunia yang tampak kacau ini ada sebuah sistem informasi yang sangat rapi terjaga dan penuh dengan kasih sayang Sang Pencipta bagi setiap hamba-Nya yang beriman. Setelah kita memahami dimensi tempat dan catatan takdir yang sedemikian megah, mari kita mengalihkan perhatian pada penduduk alam langit dan dimensi gaib yang diciptakan jauh sebelum sosok manusia pertama menapakkan kakinya di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk dengan karakteristik yang sangat kontras dari segi asal-usul unsurnya, yaitu para malaikat yang bercahaya dan bangsa jin yang berasal dari nyala api. Keberadaan mereka menunjukkan betapa bervariasinya spektrum penciptaan di alam semesta ini. Kita mungkin sering mendengar keberadaan mereka dalam percakapan sehari-hari. Namun, pernahkah Anda benar-benar merenungkan bagaimana mereka diwujudkan? Dan apa peran mereka dalam tatanan besar semesta sebelum peradaban manusia dimulai? Mari kita mulai dengan menyelami hakikat para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan secara lugas bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Bisakah Anda membayangkan makhluk yang seluruh eksistensinya adalah pancaran sinar yang murni? Mereka adalah makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, dan tidak pernah merasa lelah sedikit pun dalam menjalankan titah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memiliki struktur yang luar biasa. Ada yang memiliki 2, 3 hingga 4 sayap, bahkan pemimpin mereka, Malaikat Jibril alaihissalam digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 600 sayap, yang jika dibentangkan,
mampu menutupi ufuk dari timur hingga ke barat. Kehebatan fisik mereka ini murni digunakan untuk pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat diciptakan hingga hari ini, ada di antara mereka yang terus bersujud tanpa pernah mengangkat kepala, dan ada yang terus berdiri tanpa pernah merasa letih. Semua demi mengagungkan Sang Pencipta. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan bangsa jin sebagai bagian dari keragaman makhluknya. Berbeda dengan malaikat yang diciptakan dari cahaya yang tenang, jin diciptakan dari ma'arihin min na'ar atau nyala api yang sangat panas dan pucat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran melalui surah Al-Hayr ayat 27 yang menegaskan bahwa bangsa jin telah diciptakan sebelum manusia dari api yang sangat panas samum. Karakteristik api yang bergerak bebas dan memiliki energi panas ini tercermin dalam sifat bangsa jin yang memiliki kemampuan untuk bergerak cepat, berubah bentuk, dan berada dalam dimensi yang tidak kasat mata oleh mata manusia. Namun, penting untuk kita garis bawahi bahwa tujuan penciptaan mereka sebenarnya sama persis dengan tujuan penciptaan kita nantinya, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam surah As-Sariyat ayat ke-56. Interaksi antara kedua jenis makhluk ini di alam gaib memberikan kita pelajaran tentang kepatuhan dan pilihan. Malaikat diciptakan tanpa pilihan untuk membangkang. Mereka adalah pelaksana tugas-tugas administratif alam semesta yang sangat setia. Ada malaikat yang bertugas mengatur hujan, menjaga gunung mencatat amal, hingga meniup sangkakala. Sementara itu, jin diberikan kehendak bebas atau iradah, seperti halnya manusia. Di antara mereka, ada yang beriman, dan ada pula yang ingkar. Sebelum adanya manusia, bangsa jin sudah menghuni bumi. Namun karena sebagian besar dari mereka melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pasukan malaikat untuk menertibkan mereka. Dinamika ini menunjukkan bahwa jauh sebelum kita ada, ujian tentang ketaatan sudah berlangsung di panggung semesta. Pernahkah Anda bertanya-tanya, di mana posisi kita sebagai manusia di tengah makhluk-makhluk hebat ini? Penciptaan malaikat dan jin sebelum kita adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan ekosistem pendukung. Malaikat nantinya akan menjadi penjaga dan pembawa wahyu bagi manusia, sementara keberadaan jin menjadi pengingat akan adanya alam lain yang berdampingan dengan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jin dapat melihat kita dari arah yang tidak kita sangka. Namun kita tidak perlu merasa takut, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segalanya. Kesadaran akan adanya malaikat yang senantiasa bertasbih dan mengawasi setiap gerak-gerik kita, seharusnya memicu kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Sebaliknya, pengetahuan tentang asal-usul jin dari api seharusnya membuat kita lebih waspada terhadap sifat-sifat api, seperti kesombongan dan amarah yang sering mereka bisikan. Dengan memahami babak penciptaan ini, kita melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sabak-bakannya perancang. Dia menciptakan malaikat sebagai simbol kesucian, dan jin sebagai simbol ujian kehendak. Semuanya untuk melengkapi harmoni ciptaannya. Sebelum langit dan bumi yang kita kenal hari ini sempurna dibentuk, percakapan antara cahaya dan api ini sudah memenuhi ruang-ruang gaib, mempersiapkan panggung bagi makhluk terakhir yang paling istimewa, manusia. Setelah seluruh fondasi agung di alam gaib ditetapkan, tibalah saatnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan alam semesta fisik yang menjadi tempat bernaung bagi kita semua. Proses ini adalah salah satu demonstrasi kekuasaan yang paling menakjubkan, di mana sesuatu yang dahulunya tiada menjadi ada melalui kalimat kun fayakun. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebutkan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dalam waktu 6 masa. Namun, janganlah kita membayangkan 6 masa ini sebagai durasi hari yang kita kenal sekarang, karena saat itu matahari dan rotasi bumi pun belum tercipta. 6 masa ini adalah tahapan-tahapan yang penuh dengan hikmah dan ketelitian yang luar biasa, menunjukkan bahwa meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan segalanya dalam sekejap mata, Dia memilih untuk mengajarkan kepada kita tentang proses dan keteraturan. Mari kita telusuri tahapan penciptaan ini dengan penuh rasa syukur. Pada masa-masa awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai membentuk langit dan bumi yang awalnya merupakan satu kesatuan yang padu.
kemudian dipisahkan dengan sangat sempurna. Bayangkan sebuah ledakan kreativitas ilahi yang memisahkan kegelapan dari cahaya, menciptakan siang yang terang benderang dan malam yang tenang untuk beristirahat. Pada masa selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghamparkan bumi, menjadikannya tempat yang stabil dengan memancangkan gunung-ganong sebagai pasak agar daratan tidak berguncang. Di atas bumi yang baru terbentuk itu, air dialirkan untuk menghidupkan tanah yang mati. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim memberikan detail yang sangat menarik tentang urutan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanah pada hari Sabtu, gunung-gunung pada hari Ahad, pepohonan pada hari Senin, hingga akhirnya cahaya pada hari Rabu. Seiring dengan terbentuknya atmosfer, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan langit menjadi 7 lapis yang kokoh tanpa tiang yang terlihat oleh mata manusia. Cobalah Anda menengadah ke atas pada malam hari dan perhatikan betapa rapinya benda-benda langit itu tertata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita indah berupa bintang-bintang yang berfungsi sebagai penunjuk arah sekaligus penjaga. Matahari diciptakan sebagai sumber energi yang menyinari siang, sementara bulan hadir sebagai cahaya yang lembut di malam hari. Segala pergerakan benda langit ini mengikuti orbit yang telah ditetapkan dengan sangat presisi, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sabak bekennya, pengatur yang tidak pernah lalai sedetik pun. Setelah rumah besar bernama alam semesta ini siap, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengisinya dengan beragam kehidupan. Dari air, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala macam jenis hewan. Ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang dengan 2 kaki, dan ada pula yang dengan 4 kaki. Burung-burung mulai mengepakkan sayapnya di angkasa, dan ikan-ikan mulai memenuhi samudera. Setiap makhluk diberikan insting untuk bertahan hidup dan peran unik dalam ekosistem bumi. Keberagaman ini adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, memastikan bahwa bumi menjadi tempat yang nyaman dan penuh dengan rezeki yang melimpah. Hingga tibalah saat yang paling dinantikan dalam sejarah penciptaan, yaitu pada hari ke-6, tepatnya di waktu asar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada para penghuni langit tentang rencananya untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari saripati tanah yang diambil dari berbagai penjuru bumi, yang kemudian dibentuk dengan tangan kekuasaannya sendiri. Setelah tubuh itu sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh siptonia ke dalam raga Adam, dan seketika itu pula hiduplah manusia pertama. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa penciptaan Adam adalah puncak dari segala penciptaan di muka bumi. Sebuah makhluk yang diberikan kelebihan berupa akal dan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh malaikat maupun jin. Melalui perjalanan 6 masa ini, kita diajak untuk merenungi betapa istimewanya posisi manusia. Seluruh alam semesta, mulai dari luasnya langit hingga dalamnya samudra, diciptakan dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melayani kebutuhan manusia. Namun, pemberian fasilitas yang luar biasa ini datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Kita diingatkan bahwa penciptaan langit dan bumi sebenarnya jauh lebih besar dan kompleks daripada penciptaan manusia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita sebagai penghuninya. Dengan memahami betapa indahnya proses ini, sudah sepatutnya kita menundukkan hati dan dahi kita dalam sujud yang panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Agung, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih. Inilah akhir dari rangkaian panjang penciptaan makhluk-makhluk pertama. Sebelum semuanya ada, kita adalah bagian dari sebuah narasi besar yang dimulai dari air dan arsy, ditulis oleh pena di atas lauhul mahfuz, disaksikan oleh para malaikat, dan diakhiri dengan penempatan kita di bumi ini. Semoga dengan mengetahui sejarah ini, keimanan kita semakin kokoh dan rasa syukur kita semakin bertambah setiap kali kita menghirup udara di bawah langit yang telah dibangga Nia dengan penuh kesempurnaan.